Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah li ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ananda solih dan solihah, Siti Cordova dimanapun berada, ayah bunda yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang sudah berada di malam 17 Ramadan, berarti malam diturunkannya Al-Quran. Puji syukur kepada Allah, dari pertama kita puasa sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan. Kita doakan juga keluarga besar kita, guru-guru kita, orang tua kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Semoga dengan berkah bulan Ramadan Allah angkat segala penyakitnya. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah 4 minggu yang penuh rahmat, 30 hari yang bernilai ibadah, 720 jam yang penuh nuansa keagamaan, 43.000 menit yang penuh ampunan, dan 2.592.000 detik yang penuh akan kebahagiaan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan sedetik pun waktu kita di bulan Ramadan ini untuk melalaikan perintahnya, dan kita juga dianjurkan untuk menjauhi segala larangannya. Salah satu nama bulan suci Ramadan yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan di sini kita harus mengetahui bagaimana sejarah diturunkannya Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad usia 40 tahun, Nabi Muhammad mulai cemas melihat masyarakat sekitar. Ya bahkan cemas melihat keluarganya sendiri. Ya paman, ponakan, sepupunya. Beliau Rasulullah SAW sangat cemas melihat Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sofyan pada waktu itu. Kenapa terjadi kecemasan? Karena saudara-saudaranya tersebut menyembah patung, yaitu Lata, Uzza, Mana, dan Hubal, berdasarkan dengan status mereka masing-masing. Yang paling kaya, mereka menyembahnya, patung-patung tersebut dibuat dari emas. Terus selanjutnya di kalangan menengah, itu membuat patungnya dari perunggu. Kalangan ke bawah, ya yang miskin, membuat patungnya dari kayu. Dan yang paling miskin lagi, membuat patungnya dari tepung terigu. Sehingga ketika ia lapar, ia keroncongan perutnya, ingin makan, akhirnya Tuhan sendiri dimakan. Lata, Uzza, Mana, dan Hubal, ia makan sendiri Tuhannya. Ananda solih-solihah Siti Cordova, ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena penyebab tadi, terjadilah kecemasan dan kegelisahan. Dan malam 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun, Nabi Muhammad menyendiri ke Gua Hira. Minta petunjuk pada Allah subhanahu wa ta'ala, gimana ini kondisi masyarakat sekitar, kondisi keluarga besar saya seperti ini. Ya dimintakan petunjuk pada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta petunjuk pada Allah. Akhirnya turunlah malaikat Jibril berbentuk laki-laki yang ganteng dan gagah. Malaikat Jibril pun mendatangi Rasulullah di Gua Hira dan memeluk Nabi Muhammad sambil berkata, "Iqra ya Muhammad." Nabi Muhammad berkata bahwa saya itu tidak bisa membaca. Sekali lagi malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad lebih erat dan akhirnya berkata juga seperti yang pertama tadi, "Iqra ya Muhammad." Saya tetap tidak bisa baca. Selanjutnya sampai yang ketiga kali Nabi Muhammad dipeluk lebih erat lagi oleh malaikat Jibril. Ya, Iqra ya Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pun mengikuti malaikat Jibril dengan mengucapkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Jadi Nabi Muhammad ketika diturunkannya pertama kali Al-Qur'an, Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Kenapa Allah biarkan Nabi Muhammad tidak bisa membaca sambil diturunkannya Al-Quran? Karena untuk mencegah kaum-kaum yang sangat membenci pada Nabi Muhammad pada waktu itu, pemfitnah bahwa Nabi Muhammad adalah membuat itu tersendiri, yang menulis Quran itu tersendiri. Padahal pada waktu itu Nabi Muhammad langsung diturunkan oleh malaikat Jibril, sehingga menghindarkan fitnah tersebut bahwa Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca. Gimana orang tidak bisa membaca bisa menulis? Ya, jadi terbantahkan langsung karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Oleh sebab itu adalah menjadi bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah
yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, setelah diturunkannya pertama kali Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5, akhirnya Nabi Muhammad pun pulang ke rumah dan menceritakan kepada istrinya pada waktu itu, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah pun mendengarkan cerita Nabi Muhammad ceritakan, dan dia langsung percaya bahwa iya, engkau adalah Rasul yang diutus Allah dan sudah diberikan wahyu. Ya, jadi orang yang pertama kali percaya adalah Siti Khadijah. Selanjutnya Nabi Muhammad menceritakan kembali kepada kalangan yang sepuh, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, menceritakan apa yang sudah diceritakan kepada Siti Khadijah, dan Abu Bakar As-Siddiq pun langsung percaya kepada Nabi Muhammad atas apa yang diceritakannya. Selanjutnya dari kalangan yang muda, Nabi Muhammad menceritakan kepada Ali bin Abi Thalib seperti apa yang diceritakan kepada Siti Khadijah. Abu Bakar dan Ali pun akhirnya percaya. 3 orang yang percaya pada Nabi Muhammad tersebut, Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib adalah 3 orang yang percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi rasul, diberikan mukjizat berupa Al-Qur'an. Sedangkan saudaranya yang lain seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sofyan itu mengingkari Nabi Muhammad, bahkan tidak percaya. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, mereka sangat sayang kepada Nabi Muhammad karena kejujuran Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan diutus menjadi rasul, mereka membenci, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Hikmah apa yang bisa kita ambil dengan diturunkannya Al-Quran? Di sini kita harus mengimani Al-Quran, kita harus mempelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan kita juga harus mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Kita diwajibkan untuk belajar dari pertama kita lahir sampai kita wafat. Kita diwajibkan untuk belajar. Setelah wafat kita sudah tidak diwajibkan untuk belajar kembali. Oleh karena itu, jangan sampai pesimis. Yang membaca Al-Qurannya masih terbata-bata, membaca Al-Quran yang lancar apalagi. Jangan sampai di bulan Ramadan tahun ini kita tidak menghatamkan Al-Quran. Jangan sampai dalam seumur hidup kita sampai sekarang kita belum menghatamkan Al-Quran. Minimal di bulan Ramadan tahun ini kita maksimalkan dan kita khatamkan Al-Quran 30 juz. Karena belum tentu di bulan Ramadan yang akan datang, nggak usah kita bahas di bulan Ramadan yang akan datang, apakah kita akan masih berpuasa besok? Apakah umur kita sampai kepada besok kita berpuasa? Apakah kita sampai kepada Idul Fitri? Itu belum tentu, karena umur tidak ada yang tahu. Baik, ayah bunda sekalian dimanapun berada, anak solih dan solihah, jangan lupa setelah menonton kultum ini, kita amalkan apa yang sudah tadi disampaikan. Ya, walaupun ada banyak kekurangan dari Ustadz, ya kelebihannya atau baiknya silahkan diambil, berupa kita membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Di bulan Ramadan ini jangan sampai waktu kita habis dengan memegang handphone. Ya mungkin memegang handphone bacanya Al-Quran, tapi lebih dianjurkan lagi membaca Al-Quran menggunakan mushaf atau langsung Al-Qurannya. Walaupun bisa kita membaca di handphone, tapi lebih dianjurkan lagi, ya para ulama menganjurkan lebih baik membaca Al-Quran langsung dari mushaf Al-Qurannya. Dimanapun ayah bunda dan anak solih-solihah berada, jangan lupa subscribe YouTube channel SDIT Cordova Priuk Tangerang. Karena subscribe itu gratis banget, nggak bayar apapun. Cukup sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.